Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam di program The Update. Di The Update kali ini adalah momen spesial. Kali ini kita berada di Yogyakarta, bertepatan dengan Mukernas TDA 8.0. Nah, untuk narsum kali ini adalah Bapak Yumas. Beliau ini adalah Ketua TDA Jakarta Selatan 8.0. Nah, biar teman-teman tahu siapa beliau lebih jauh, yuk kita kepoin langsung. Silakan Pak Yumas untuk memperkenalkan dirinya dan latar belakang Bang Yumas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bersama teman-teman dari Jakarta Selatan TDA Jaksel saat ini sedang berada di Jogja ya untuk mengikuti Mukernas di Yogyakarta. Rencana ini nanti kurang lebih ada sekitar 2 hari ke depan ya. Sekarang tanggal 20, 29, 30, 31. Ya. Saya Yumas Giananda ya, panggilannya Yumas. Nah, kalau berbicara tentang latar belakang, sebenarnya latar belakang saya itu ya murni bisnis ya. Kalau misalkan ditanya profesinya apa, ya bisnis gitu Mas Obed. Bisnis gitu ya. Dan saat ini diamanahi sebagai Ketua TDA Jakarta Selatan ya, periode 8.0. Ya, kalau saya bilang sih ya ini sebuah amanah ya, sebuah amanah dan sebuah tanggung jawab yang sangat luar biasa berada di pundak saya selama 3 tahun ke depan nih teman-teman. Ya, kemudian untuk aktivitas sendiri selain saya ber-TDA, saya itu sebenarnya bisnis ya. Saya ada beberapa perusahaan yang saya bangun ya. Saya memulai bisnis itu pada tahun 2012. Tahun 2012. Tahun 2012 saya mulai membangun bisnis. Oke, di bidang apa aja? Oke. Saya pada saat itu memulai bisnis itu di bidang IT ya. Bidang IT. Di bidang IT namanya ICT Nusantara ya. Apa yang terjadi di sana, saya pada saat itu kebetulan saya lulusan dari Telkom Bandung ya. Itu jurusannya jurusan IT kebetulan. Oh, jurusan Mas IT. Obed ya. Jurusan telekomunikasi dulu istilahnya. Saya melihat teman-teman saya itu kuliahnya itu banyak yang sambil bisnis. Ya, banyak yang sambil bisnis. Akhirnya saya berpikir, wah saya kayaknya ikut bisnis juga nih. Saya memulai bisnis, dulu saya nggak tahu mau bisnis apa. Ya, bisnis yang ingin saya jalani apa ya dulu. Ngelihat teman jualan ayam goreng, ngelihat teman ada yang jualan donat. Saya sampai pernah nyobain jualan donat waktu itu. Nyobain jualan donat, kok kayaknya nggak ngefeel ya gitu. Di pasar kaget minggu-minggu gitu ya. Karena saya saking inginnya berkecimpung aktif, pengen ngerasain bagaimana sih berbisnis sebenarnya gitu ya. Pada saat itu saya mulai di tahun 2010. Nggak ngefeel. Belajar sama orang-orang yang bikin ayam goreng. Pada saat itu ada yang bikin yang buka franchise ayam Sabana. Saya coba pelajarin, masih nggak ngefeel. Tapi waktu itu menggebu-gebu pengen bisnis ya, teman-teman. Menggebu-gebu pengen bisnis. Pada akhirnya saya coba, ya udahlah gitu. Yang ada aja saya bisa, ya. Karena pada dasarnya saya tuh suka sama dunia manajemen leadership. Akhirnya saya mencoba mendalami, menyerap apa yang saya bisa. Saya ikut organisasi, saya coba bikin bisnis yang intinya itu memanage, ya. Saya mencoba memanage, walaupun saya nggak mengerti sebenarnya apa sih bisnis itu core-nya gitu loh, gitu ya. Jadi saya akhirnya membuka IT. Saya nggak bisa IT waktu itu. Saya membuka jasa pembuatan website pada saat itu, ICT Nusantara. Jasanya hanya kayak gitu, jasa pembuatan website, tapi saya nggak bisa ngoding. Saya hanya bisa memanage aja. Hanya bisa memanage, ya, memasarkan, kemudian ngerekrut tim gitu ya. Saya dapat tim dari siapa? Tim-tim saya itu dari teman-teman organisasi. Saya ajak bergabung, ayo kamu bagian ini, kamu bagian ini. Kebetulan teman organisasi saya itu dia anak informatika.
Anak informatika. Anak informatika, dia bisa ngoding. Tapi dia ikut organisasi. Ya Iya. udah, kamu bagian ini ya gitu. Oke. Gitu. Kurang lebih singkat cerita seperti itu. Saya jalanin itu sampai tahun 2015. Ya, dari 2012 sampai 2015 saya jalanin itu. Yang terjadi adalah saya membuat kesalahan. Kesalahan. Ya, di bidang IT tersebut. Saya singkat cerita ada dapat proyek besar. Ya. Nilainya cukup besar, fantastis sekali waktu itu. Karena saya tidak paham dengan dunia IT. Dunia IT. Ya, saya nggak bisa kawal tim. Waktu itu ada orderan proyek besar banget. Saya nggak bisa kawal tim, sehingga akhirnya ada miskomunikasi dengan vendor. Dan akhirnya proyek dihentikan sama product owner. Gitu. Saya akhirnya nggak bisa membayar vendor saya. Kejadiannya seperti itu. Akhirnya saya trauma, saya tutup bisnis itu. Wow. ICT Nusantara saya benar-benar tutup. Tapi naluri saya masih pengen mencoba lagi bisnis. Saya membuka yang namanya Detaste. Detaste itu adalah bisnis di bidang kuliner. Ya, pada saat itu lebih ke minuman ya. Dulu kan lagi marak-maraknya minuman bubble. Ya. Ya, minuman bubble. Saya kasih nama dulu Detaste Bubble Drink. Tahun 2015. Saya buka gerobak ya. Saya jualan di depan Indomaret, Alfamart. Ya, saya buka open cabang dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya jalanin, saya buka kemitraan. Masih sangat sederhana dulu waktu itu posisinya. Berlanjut sampai tahun 2018 ya, saya akhirnya membuka sebuah outlet. Saya sangat terinspirasi dulu Mas Obet membuka Detaste itu terinspirasi dari Tongji House. Oh, Tongji House. Tahu Tongji House kan? Tongji kan minuman teh. Ya, teh. Ya. Tongji House itu minuman Tongji itu ada konsep house-nya. Makanya waktu itu pernah saya lagi jalan-jalan di Kediri, saya ngelihat Tongji bukannya teh gitu. Kenapa ada bentuk house-nya? Ada bentuk outletnya yang dijualan kentang, yang dijualin makanan-makanan kekinian. Akhirnya saya terinspirasi dari situ. Saya buka versi yang outletnya di tahun 2018 ya. Oh, 18. Ya. Pandemi melanda, saya rubah konsep bisnis proses sampai akhirnya saya menjalani Detaste Corp sekarang. Oh, Ya, Detaste Corp itu lebih ke arah manajemen kuliner, food and beverages. Kurang lebih singkat cerita seperti itu ya. Itu main utama, bisnis utama yang pernah saya jalani. Wow. Di belakangnya masih ada lah bisnis-bisnis yang saya bangun. Ini luar biasa ya. Ternyata kemauan dan keinginan itu tidak terlepas dari circle dulu ya. Betul. Dari lingkungan yang mana itu bisa membawa pengaruh. Betul. Sehingga hal itu menjadi penasaran. Betul. Jadi awal mula Bang Yumas ini berwirausaha seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Singkat cerita ya seperti itu. Kalau Ya, diceritain ada satu sesinya sendiri Ya, Mas Obet. dari cerita Bang Yumas ini luar biasa sekali. Tanpa expert pun bisa running, bahkan bisa mendapatkan project yang sampai project yang besar. Iya, betul. Nah, ini Mas Yumas, tentunya dari mendengarkan apa yang diceritakan oleh Pak Yumas, tentu sangat inspiratif sekali nih. Bisa menjadi ilmu buat kita sekaligus penonton yang lagi menonton program kita. Mudah-mudahan dari pengalaman Bang Yumas ini banyak hal-hal yang menjadi pembelajaran berharga. Nah, untuk dari segi modal, apakah hanya bermodalkan networking? Ini kan yang tadi dibahas, ada modal networking karena di satu komunitas akhirnya bisa bersinergi atau berkolaborasi karena Pak Yumas ini punya jiwa leadership sehingga bisa dipadukan. Nah, mungkin untuk dari segi modal lainnya yaitu bagaimana dari segi modal materi. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Mas. Oke. Jadi gini, Mas Obet. Salah satu
pola pikir saya ketika memulai bisnis. Ya, bisnis itu sebenarnya hal yang paling utama itu betul modal. Tetapi modal itu kita bisa deskripsikan menjadi banyak ya. Modal itu bisa jadi sisi knowledge, networking. Kemudian ada modal dalam bentuk finansial. Saya menaruh posisi modal secara finansial itu adalah di prioritas paling akhir. Ya. Jadi yang pertama saya kembangkan ketika menjalankan sebuah bisnis, saya itu harus tahu knowledge-nya dan networking. Itu dua hal yang penting buat saya. Untuk masalah modal keuangan itu bagaimana? Buat saya itu nggak terlalu ngefek. Modal keuangan dibutuhkan itu ketika kita ingin berlari kencang, gitu. Ketika untuk memulai berjalan, ya itu sebenarnya nggak perlu modal. Kalau versi saya ya, uang itu sebenarnya bisa diperoleh, modal uang itu bisa diperoleh dari perputaran bisnis yang udah berjalan, gitu loh. Jadi bisnis yang saya jalanin sekarang itu salah satu yang kebetulan saya menjadi CEO-nya itu ada dua, Mas Obed. Pertama Detastic Corp, yang kemudian yang kedua adalah Angkasa Project. Detastic Corp itu fokus kepada bisnis manajemen food and beverages. Ya. Kemudian Angkasa Project itu lebih ke konsultannya. Itu yang saya memposisikan saya pegang penuh. Tetapi saya bersama keluarga itu membangun yang namanya holding company, namanya Yumas Nida Corporation. Ya, itu visinya apa? Visinya itu sebenarnya lebih ke jangka panjang. Ya, karena saya berangkat dari sangat menyukai bidang manajemen, manajemen bisnis, ya, memberdayakan. Saya sangat suka ilmu-ilmu yang seperti itu. Maka dari itu, ketika saya ngerasa ya punya kemampuan itu, mungkin bernetworking bisa gitu ya, memimpin orang bisa gitu ya, knowledge itu bisa dipelajari, itu pasti knowledge itu semuanya bisa dipelajari. Jadi ketika saya melihat sebuah peluang, saya pelajari dulu ini apa sih maksudnya, ini seberapa cuan sih gitu loh. Artinya ketika sudah menemukan sesuatu ada di depan, saya pelajari dulu, oh ini peluangnya ada, maka saya bentuklah bisnis. Nah, Yumas Nida Corporation itu sebagai holding itu akhirnya terdiri dari beberapa unit usaha di luar Detastic Corp dan Angkasa Project itu tadi. Kemudian siapa yang menjalankan? Berbekal dari kemampuan manajerial. Ya, saya orangnya jujur Mas Obed, saya mudah percaya sama orang. Jadi ketika saya sudah nyaman sama orang lain, saya sudah klik dengan orang, ini orang kinerjanya bagus nih. Ketika misalnya saya kenal sama orang nih, saya screening orang tuh simple. Pertama, kita bisa memperhatikan dari cara dia ngomong, kemudian cara dia komit ya sama omongannya, ya misalkan kedisiplinannya itu bisa kita lihat, etosnya bisa kita lihat. Kemudian dari manner, table manner pun akan bisa kelihatan dari situ, table manner. Itu saya sudah bisa menyimpulkan, nih orang bagus nih. Nah itu saya bisa langsung percaya, saya sangat bisa langsung percaya. Makanya beberapa orang yang saya percaya untuk memegang unit bisnis saya itu adalah orang-orang yang kena screening saya di awal. Oh, orang ini bagus nih, dari sisi manner bagus. Contoh yang paling sederhana, ketika saya menilai orang itu, ketika di WA itu responnya cepat. Ya, walaupun misalkan ada jeda beberapa jam, itu it's okay, no problem lah ya. Itu manusiawi, karena setiap orang itu punya kesibukan masing-masing. Tetapi ketika misalkan kita ngubungin orang gitu ya, kita lagi nelpon, kita ngelihat responnya, orangnya ada feedback balik nggak? Nah itu sebenarnya attitude dasar tuh teman-teman, itu attitude dasar. Jadi ada chat balik, ada chat balik atau ada telepon balik, misalkan, oh iya Mas Yumas gimana gitu. Nah ini manner basic banget nih teman-teman. Basic banget ya. Basic banget. Jadi saya berpikirnya kalau ini karakternya sudah begini, artinya ketika koordinasi berteman itu enak. Gak akan pernah putus. Betul. Jadi gak kita yang capek buat ngejar gitu loh. Kita punya teman gitu ya, punya teman, Mas Obed atau punya teman gitu ya. Orangnya itu kayaknya susah banget koordinasi. Kan ngeselin ya, teman-teman ya. Ngeselin banget gitu loh. Artinya kalau misalkan yang sederhana aja dia fast respon, respect. Gak fast respon nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting respect itu ya. Respect itu tuh ada. Misalkan di telepon gitu nggak ngangkat, 2 jam kemudian dia call balik.
Ya Mas Yuma, sorry tadi lagi di jalan. Wah itu respect banget. Aku sangat respect banget kalau orang-orang yang model seperti itu. Itu padahal hal mudah ya, dasar mudah sekali, tetapi dasar banget. Benar, tidak semua orang mampu menjalani kayak gitu. Nah, saya melihat salah satunya dari kayak gitu Mas Obed. Mempercayai orang, memberikan tanggung jawab ke orang. Bukan masalah bisa nggak bisa. Orang itu pasti nggak bisa. Ketika awal baru mendengar itu nggak akan bisa, nggak akan pernah bisa. Misalkan kamu ngerti dunia retail nggak? Pasti dia bilang nggak bisa. Nah, tugas saya sebenarnya sebagai founder, sebagai yang megang holding company-nya, yang mengajari, yang mengajari dia sampai bisa. Tapi saya nggak tahu jualan, nggak pernah jualan dan sebagainya. Dia ajarin, jualan tuh caranya gini, gitu. Jadi semuanya itu jalan berbarengan, gitu. Jadi Mas Obed, tugas besar seorang leadership itu adalah bisa mengkomunikasikan, merangkul, menggerakkan bersama-sama, gitu. Itu apa namanya, cara main saya di bisnis kurang lebih seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi kalau untuk modal finansial itu sekian, tetapi ya tidak menutup kemungkinan ya memang dibutuhkan juga. Betul. Dibutuhkan, tapi itu tidak dinomorsatukan. Betul. Ada beberapa orang yang pernah bertanya sama saya, Mas Yumas, kalau pengen bisnis itu gimana sih caranya gitu. Saya bilang, ibu sukanya apa? Bapak sukanya apa? Mas sukanya apa? Mbak sukanya apa? Kalau nanya gimana cara memulai bisnis, ya saya nggak bisa jawab. Pertanyaan yang paling mendasar yang saya lempar kepada pertanyaan seperti itu, ibu sukanya apa? Berarti dari minatnya dulu. Dari minat, betul. Artinya setiap orang tuh minatnya beda-beda. Dari minat itu seharusnya bisa dikonversi menjadi apa yang dia sukai. Kalau orang udah suka, ngejalaninnya tuh enak banget, gitu loh. Sangat enak, sangat nyaman gitu loh. Jadi sebenarnya berangkatlah kalau mau mulai bisnis dari apa yang kita sukai dulu. Kita sukai dan kita kuasai. Sukai dan kuasai. Suka belum menguasai itu bisa belajar. Tapi kalau suka dan dia menguasai itu lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Oke teman-teman, itu bisa menjadi pencerahan buat teman-teman mungkin yang baru berkeinginan untuk berwirausaha. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar sekali dan memang banyak banget orang-orang yang berkeinginan berwirausaha, mereka bingung. Nah, jadi dimulainya dari minat dulu, keinginan, passionnya apa. Betul. Nah, selain berbicara tentang modal, kita masih seputar bisnis nih, Bang Yumas. Siap. Tentunya yang namanya bisnis, ada yang namanya mental block. Bagaimana orang itu tidak percaya diri bahwa dia mampu, bahwa dia bisa, dan bagaimana ketika dia menghadapi sebuah ujian, cobaan, bagaimana antisipan memahami mental block dan meyakinkan bahwa diri kita ini bisa, diri kita ini ibaratnya sudah diberikan potensi-potensi yang luar biasa oleh Tuhan. Lalu bagaimana cara kita menggali potensi-potensi tersebut, dan ketika terjatuh apa yang harus dilakukan. Jadi gini teman-teman, menjadi seorang pebisnis itu sama dengan ketika kita belajar sesuatu. Ada teori yang mengatakan menjadi pebisnis itu pasti kaya. Pasti ya. Kalau belum kaya, ya itu menuju proses kaya. Ya, artinya yang perlu diingat adalah menjadi pebisnis itu pasti kaya. Kalau kita belum kaya, ini kita sedang belajar menuju ke sana, gitu loh. Jadi ketika kita berpikir bisnis itu susah, ya banyak lika-likunya, banyak jalan terjalnya, kita sederhana aja mikirnya Mas Obed. Jangankan bisnis, karyawan ngelamar kerja itu harus siap dengan gagal kan. Harus siap dengan ditolak. Bayangin di era sebelum adanya internet. Bisa ngebayangin nggak? Orang zaman dulu itu juga harus ngerasain gagal, panas-panasan, nenteng-nenteng map. Betul. Nyerahin lamaran. Berapa biaya yang mereka keluarkan? Kenapa? Pertanyaannya, mereka masih mau ngelamar kerja. Di zaman dulu ya, di zaman dulu sebelum ada internet. Harus ngeprint, beli map. Fenomena-fenomena yang kita tahu teman-teman, ketika kita melamar pekerjaan, kalau nggak qualified,
lamarannya dibuang. Kantong, itu banyak protes kan, sempat sampah banyak ya? protes kan. Itu kan bisa dipakai lagi lamarannya, CV-nya bisa dipakai lagi, kasihan. Dia ngeprint capek-capek gitu ya, Ngeluarin ngeprint uang biaya, juga, itu kan biaya. cost, itu biaya gitu. Dan pertanyaannya, kenapa calon karyawan itu masih mau ngelamar lagi, ngeprint lagi, ngelamar lagi, ngeprint lagi, gitu loh. Jadi sebenarnya bisnis pun sama, gitu loh. Ini hanya permasalahan dia mengerti apa tidak, gitu loh. Artinya ranah yang biasa dia masuki itu mungkin belum ada yang mencerahkan pemikiran dia tentang bisnis. Makanya dia masih awam sama bisnis, masih takut. Kalau pengen bisa bisnis, ya, pengen punya keberanian bisnis, kita harus mau berkumpullah dengan orang-orang yang bisnis juga, gitu loh. Jadi makanya kalau misalkan kita pengen wangi, kita harus kumpul sama orang-orang yang Pedagang pakai minyak wangi. parfum. Nah. Iya. Kita nggak akan pernah jadi pebisnis kalau teman-teman kita karyawan semua. Iya, Teman-teman kita nggak kerja semua misalkan. Jadi contoh ya. mulai diperbaiki dari pergaulan. Betul. Siapa yang bergaul dengan kita? Kalau kita nggak bisa bisnis pun, kalau teman-teman kita bisnis, itu nggak sengaja nular, teman-teman. Nular, pasti. Saya yakin itu. Kita nggak bisa ngelihat teman-teman kita, oh gitu ya, oh gitu ya. Bahkan secara nggak sadar dari penampilan pun akan ngefek. Teman-teman kita hobinya pakai pakaian rapi, modis, kekinian, ya. Kita jadul, ya, rambut belah tengah gitu misalkan ya. Ya misalkan. Gara-gara kumpulnya sama teman-teman yang modis dan lain-lain, dia nggak ngerti dandan sebenarnya. Tapi gara-gara ngelihat teman-temannya stylish gitu kan, ya akan ikut gitu, nggak sadar. Oh iya, kok saya jadi stylish gini ya? Ya karena apa? Ya karena siapa teman berkumpulnya, gitu loh. Permasalahannya sebenarnya orang-orang kenapa nggak masuk ke dunia bisnis? Karena mereka bertemannya dengan orang-orang yang nggak bisnis. Makanya kalau ditanya apa yang perlu dibenahi adalah circle-nya. Circle-nya. Siapa teman-teman kita? Ya, ada yang pernah menyebutkan masa depan kamu akan ditentukan siapa yang bergaul dengan kamu. Bahkan sebutkan 5 orang yang paling dekat dengan kamu. Itu akan menentukan hidupmu kurang lebih mirip-mirip dengan orang tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas Sobet. Oke. Nah, berbicara yang jatuh nih, Om Yumas. Karena kan tadi dari cerita Om Yumas sendiri sudah pernah mengalami kejatuhan. Nah, gimana sih menyikapi pada saat kita terpuruk supaya kita bisa bangkit kembali dan memulihkan atau respon kita terhadap kegagalan tersebut, kejatuhan tersebut. Oke. Kalau jatuh, rumus termudah itu move on, kata orang. Itu harus move on. Jangankan jatuh, ditinggal pacar pun harus move on. Ya, bahasanya setiap orang pasti pernah ngerasakan gagal, jatuh, patah hati ya. Iya. Kalau ditanya gimana cara bangkitnya, ya setiap orang beda-beda. Beda-beda. Ya saya nggak munafik juga, ketika patah hati ya sakit gitu loh. Sakit. Cara memulihkannya bagaimana? Ya kita cari obatnya, penawarnya apa? Penawarnya apa? Melakukan aktivitas yang bisa bikin lupa. Itu kalau misalkan patah hati. Tapi kalau misalkan gagal gimana? Ya wis, kita lepasin aja beban-beban itu. Jadi belajar ikhlas ya. Belajar ikhlas, betul. Artinya ya udah sih gitu. Hidup kalau ikhlas itu katanya nggak ada batasnya. Iya, betul. Artinya kalau misalkan gagal ya wis gitu. Walaupun nyesek sakit gitu nyesek, ya. betul, sakit banget gitu. Kayak nangis atau apa gitu kan. Tapi ya wis lah gitu. Kita sebenarnya kan punya teman-teman, orang-orang yang bisa memberikan energi positif kepada kita. Kita harus banyak dengerin nasihatnya mereka. Sesekali mungkin kita butuh untuk merenung, nangis, berdoa dan lain sebagainya. Tetapi meluapkan doang. Betul, itu hanya sekedar meluapkan. Tetapi setelah itu ya kita harus bangkitnya gimana ya? Temuin teman-teman yang bisa memberikan energi positif. Oke, gitu. Mantap sekali teman-teman. Jadi itu teman-teman, tidak terlepas daripada circle kita, pertemanan kita. Karena ketika kita
berteman dengan orang-orang yang pesimis, tentunya hal itu akan menular. Betul, pasti. Hal itu akan membuat kita semakin terpuruk. Pasti. Tetapi ketika kita mungkin bergaul dengan para pengusaha, emang lo rugi berapa? Dia akan sharing bahwa dia pernah mengalami kerugian lebih besar. Dan itu bisa menjadi obat hati kita. Iya. Ya dalam Dan hati kan, tentunya, ternyata. ketika kita bergaul dengan circle yang ya optimis, punya harapan, mereka akan membangkitkan semangat kita ya. Betul, betul. Wah, betul. luar biasa sekali nih. Betul. Banyak hal-hal, ini daging semua nih teman-teman. Oke, Bang Yumas, kita mengulas bisnis udah. Sekarang kita dari sisi keluarga. Bang Yumas udah berumah tangga? Ya, sudah. Alhamdulillah. Sudah punya anak berapa, Mas? 2. Bagaimana peran keluarga anak dalam bisnis? Oke. Wah, saya buka nih. Oke, gini teman-teman. Sejak awal ketika saya membangun sebuah holding company itu kan bernama Yumas Nida Corporation. Itu adalah harapannya, ada sebuah harapan, ada sebuah cita-cita. Itu akan menjadi sebuah perusahaan yang dibangun atas dasar kapal. Ya, perusahaan yang dibangun atas dasar kapal. Nah, visi itu saya coba tularkan kepada pasangan. Ya, artinya agar apa? Agar punya satu visi. Perusahaan ini adalah perusahaan bersama. Ya, artinya bukan saya doang yang berkarir gitu. Tetapi juga ada tanggung jawab bersama untuk masa depan yang satu, masa depan bersama. Kemudian anak bagaimana? Anak saya tipikalnya adalah juga ikut memikirkan masa depan anak itu seperti apa. Karena jujur ya, saya juga ya bisa merasakan ya bagaimana susahnya mencari kerja, bagaimana sakitnya orang kena PHK, Betul. kena pengurangan dan lain sebagainya. Maka dari itu sebenarnya anak-anak juga secara goal itu ingin dididik menjadi seorang pengusaha ke depannya. Sebelum ber-TDA, Pak Yumas udah bergabung di organisasi apa aja? Apakah sedari di pendidikan formal atau di mahasiswa saat itu udah berorganisasi juga? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Saya mengawali organisasi itu dari zaman kuliah, Mas Obed. Dulu di kampus pernah ikutan HIMA, himpunan mahasiswa. Ya, saya suka aja gitu. Bahkan karena saking sukanya organisasi itu, saya malah lupa sama IPK. Tapi bukan berarti saya ini ya Nggak tanggung jawab. tipikal orang yang organisasi banget, enggak. Enggak. Bukan organisasi banget. Cuma karena saking nyamannya, Mas Obed. Iya. Saya merasakan kayak nemu keluarga gitu. Jadi kalau pulang ke kosan itu sepi gitu ya, pulang ke sekre. Lebih rame, lebih dapet kekeluargaannya. Ya karena itu sih sebenarnya. Ya akhirnya jadi menurun. Ingatan terhadap IPK itu sampai menurun. Nah itu berawal dari mahasiswa. Dulu waktu SMA pun pernah. SMA juga ikut MPK dulu. OSIS MPK. Ngerasain feel-nya organisasi itu nyamannya pada saat SMA. Nah SMA ikut MPK, tenar, bangga gitu ya. Ya adik-adik kelas itu kan seolah jadi primadona gitu kan. MPK itu kayak apa? Kayak OSIS? Iya, Majelis Perwakilan Kelas. Oh, Majelis OSIS MPK. OSIS MPK itu dulu waktu zaman SMA itu jadi panitia MOS, masa orientasi siswa. Iya. Ya kan itu kan primadona banget kan gitu. Iya. Ya itu kayak jadi gimana gitu. Makanya saya ngerasa tuh wah, saya di organisasi dihargai. Ada perasaan mental di sana. Akhirnya saya lanjutkan di kampus ikut himpunan. Sampai akhirnya saya ikut di BEM. Oh, di BEM. BEM kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa di Telkom waktu itu. Itu secara story di kampus, kemudian saya di lingkungan ketika sudah berkarir,
Saya pernah di OKOC. Oh, OKOC itu ini yang Bang Sandi ya? Iya, betul. Pada saat itu ya. Cuma pada saat itu saya di penggerak. Oh, Ya, jadi OKOC salah satu OKOC penggerak. Saya waktu itu jadi ketua Depok. Ketua OKOC di Depok, tapi penggerak ya, bukan OKOC yang OKOC Indonesianya, bukan. Kemudian saya dari OKOC, saya merasakan feel UMKM. UMKM-nya. Karena OKOC itu kan benar-benar masuk ke UMKM-nya. Iya. Akhirnya saya merasakan UMKM ini harus dibina, UMKM ini harus dirangkul. Jadi value saya itu berubah, Mas Robert. Artinya nggak terlalu murni kapitalis gitu loh. Jadi ada niatan saya ingin memberdayakan orang. Saya ingin membantu orang berdakwah lah istilahnya. Jadi saya punya value itu, bisnis yang saya jalani tidak hanya semata-mata tentang uang. Betul. Tetapi juga ada nilai keberkahannya untuk bisa membantu kanan kiri juga. Salah satunya lewat UMKM itu. Nah, dari OKOC saya mengenal UMKM. Kemudian setelah itu dari teman-teman OKOC, saya mendirikan sebuah organisasi atau komunitas namanya Gema Indonesia. Gema Indonesia. Ya, singkatan dari apa tuh? Gerakan Entrepreneur Maju Masyarakat Indonesia. Oh. Jadi lebih ke arah fokusnya sama UMKM kewirausahaan gitu loh. Jadi memang kalau kemarin itu kan kita kita di OKOC itu kan identik dengan seolah orang membacanya itu kayak politik ya. Iya, karena itu munculnya hadirnya pada saat panas politik juga kan. Di samping itu kalau misalkan ada orang yang nggak suka sama sosok ya yang di belakangnya OKOC, itu akan mundur untuk berkolaborasi gitu. Nah, saya mengalami hal seperti itu pada saat itu. Wah, beda baju nih gitu, beda baju, beda partai nih. Wah, ini nggak bisa masuk ke sini gitu kan. Ya akhirnya saya sama teman-teman mencoba membuat sebuah, bukan berarti belok ya, no, bukan. Karena kita pengen mengaktualisasi diri lagi lebih baik lagi kontribusinya. Yaitu bikin Gema Indonesia. Sampai sekarang alhamdulillah sudah berumur hampir 2 tahun. Gema Indonesia masih berjalan. Nasional juga? Akan menuju ke sana. Akan menuju ke sana. Kita banyak berkolaborasi saat ini dengan dunia pendidikan. Fokusnya adalah banyak berkolaborasi di dunia pendidikan. Karena untuk memberikan seminar atau pendidikan kewirausahaan, berkolaborasi dengan kampus ya. Karena kita berpikirnya adalah kampus itu pusatnya generasi muda di sana. Artinya masa depan Indonesia kan berangkatnya dari generasi muda. Betul. Ya, anak-anak kampus dididik wirausaha, makin banyak nanti wirausaha di Indonesia. Pengusaha-pengusaha Indonesia akan semakin banyak gitu loh. Ya, kita berangkat dari situ. Sampai akhirnya saya diamanahin jadi ketua TDA Jaksel. Sebenarnya kalau dari TDA itu dari tahun 2013 dulu. 2013 pernah jadi member. Cuma pada saat itu saya menghilang. Menghilang tuh dalam arti ya karena saya jujur dulu pernah tinggal di Jaksel. Kemudian saya meninggalkan Jabotabek. Ya akhirnya saya nggak pernah aktif lagi. Ya akhirnya saya waktu itu pindah ke Depok gitu ya. Dan bergabung di TDA lagi di tahun 2019. Artinya saya menghilang 6 tahun teman-teman. 2019 ikut satu kepengurusan. Kehadirannya muncul pas saat corona dong? Iya, muncul pada saat corona. Jadi kayak takdir aja gitu ya. Kenapa saya juga bingung gitu. Kenapa saya tiba-tiba tergerak masuk lagi ke TDA gitu di satu kepengurusan. Kayak skenarionya mau dijadiin ketua di next kepengurusan gitu. Luar biasa. Alhamdulillah ini akhirnya terjadi ya. Itu skenario Allahnya begitu mungkin. Tiba-tiba datang ke TDA gitu, join ke kepengurusan sebelumnya gitu dan akhirnya di tahun 2023 ini terjadilah. Siapa yang menjadi ketua TDA Jaksel? Adalah beliau. Nah, sekarang lebih mengerucut ber-TDA. Oke. Mungkin bisa dijelaskan apa maksud dari ber-TDA ini? Barangkali kan teman-teman para pengusaha pemula atau yang usahanya ingin berkembang, khususnya di daerah Jakarta Selatan, yuk gabung ber-TDA. Mungkin bisa dibuka apa sih TDA itu? Oke, TDA itu
tangan di atas, teman-teman. Tangan di atas itu kepanjangannya ya, itu adalah sebuah komunitas wirausaha yang paling besar di Indonesia. Ingat ya, paling besar, komunitas paling besar di Indonesia. Jadi dari TDA ini kita belajar banyak banget tentang bisnis, bagaimana cara memulai bisnis, bagaimana cara mengembangkan bisnis, ini semuanya ada di TDA. Jadi kalau teman-teman melihat banyak komunitas bisnis di mana-mana gitu ya, saya bisa jamin TDA itu yang benar-benar netral, ya, netral, tidak berpolitik partai ya, sana sini. Kalau misalkan ada yang menganggap organisasi itu partai, komunitas itu partai, komunitas itu politik, di TDA tidak. Udah teruji ya, murni bisnis ya teman-teman. Jadi tidak ada warna baju apa. Jadi kalau misalkan ber-TDA adalah teman-teman benar-benar masuk TDA untuk mengembangkan bisnis, gitu loh. Kebanyakan orang ketika mereka ikut organisasi, ikut komunitas, itu ada hal yang dia ingin tuju selain dia bisnis, gitu loh. Tetapi kalau di TDA, murni niatnya hanya untuk saya pengen mengembangkan bisnis, saya ingin belajar bisnis, saya ingin memulai bisnis, gitu loh. Jadi harapannya adalah teman-teman di TDA ini, kita juga punya member di Jaksel, ada berapa ya, ada hampir 1000 ya. Dan sekarang ada TDA kampus ya Bang? Ya, kita sedang mengembangkan TDA kampus ke depannya, karena ya itu tadi, balik lagi, kader-kader muda Indonesia itu ada di kampus, generasi mahasiswanya ya. Mahasiswa itu yang paling mudah untuk melek sama teknologi, melek sama peradaban gitu. Jadi ketika kita mengajari mereka ilmu kewirausahaan, apa jadinya gitu Indonesia nanti gitu. Pasti akan banyak wirausaha muda yang sukses-sukses. Oke, Mas Yumas. Siap. Ini komplit sekali ya. Sorry, mungkin supaya teman-teman, dan mudah-mudahan ini adalah syiar baik. Amin. Untuk cara kita berbagi. Amin. Kepada teman-teman kita semua. Saya ingin menanyakan suatu hal, bahwa dalam kehidupan itu kita butuh yang namanya keseimbangan. Betul. Berbicara tadi tentang bisnis, keluarga, dan organisasi. Bagaimana ketika Pak Yumas setelah mendapatkan sebuah amanah yang luar biasa, tentunya menurut saya, bagaimana cara Mas Yumas dalam memanage hal tersebut? Oke. Pertama, saya harus sadar ya teman-teman. Ya. Ketika saya memutuskan bergabung di sebuah organisasi, tentunya ada porsi dari waktu saya yang harus siap saya serahkan untuk orang lain, untuk orang lain atau untuk yang membutuhkan. Berorganisasi itu artinya kita berkontribusi, gitu ya. Apalagi kalau organisasinya itu bukan organisasi yang semata-mata untuk mencari uang, gitu Profit, ya. Bukan profit oriented. Ya memang TDA itu sebuah komunitas, tetapi kita berbicaranya ini bisa diuangkan, ya itu wajar lah ya. Tapi bukan benar-benar yang profit oriented. Jadi ketika saya sudah menyadari hal tersebut, ya ada suatu porsi waktu yang harus saya serahkan untuk berkontribusi, berbagi. Ya saya harus komit itu, gitu ya. Jadi kan sebenarnya hidup itu kan ada 3 ya. Pertama untuk diri sendiri, itu cakupannya keluarga. Kemudian untuk mencari nafkah, itu kaitannya untuk masa depan. Kemudian yang ketiga itu untuk berbagi dan berkontribusi, itu kaitannya dengan kebermanfaatan kita. Nah, saya itu sebenarnya kalau berbicara dari sisi 3 hal ini, saya memang punya cita-cita, kebermanfaatan saya memang dalam hal bisnis, UMKM, pemberdayaan, itu saya sebenarnya senang, gitu ya. Ini searah dengan value hidup saya. Ketika saya mengajari bisnis kepada orang, memberikan sebuah pelatihan, pencerahan bagaimana sih cara memulai bisnis, itu value-nya sangat masuk kepada saya, gitu. Makanya saya menganggap ber-TDA ini, amanah yang saya terima di Jaksel ini sebagai sebuah amanah yang memang sesuai dengan arah hidup saya, gitu loh. Dan insya Allah sebenarnya saya bisa untuk menjalani ini dengan baik, gitu Mas Obed. Oke, terima kasih. Dan aku ingin bertanya kembali, apa harapan Pak Yumas untuk ke depannya? Oke.
Ketika berbicara harapan hidup tentang kedepannya, saya memang fokusnya end of life-nya akan menjadi seorang pengusaha. Ya. Targetnya memang pengen murni jadi pengusaha ya. Ya, saya mencoba akan menularkan value-value menjadi seorang pengusaha kepada anak keturunan ya. Jadi kalau bisa ya anak-anak bisa meneruskan estafet, atau misalkan ketika mereka punya passion sendiri-sendiri, it's okay, jalani passion, silahkan gitu ya. Tetapi harapan saya, darah bisnis yang mengalir dari saya, dari sebagai orang tuanya itu bisa ngalir kepada anak-anak. Ya ada value yang saya titipkan kepada mereka. Mereka ketika menjadi pengusaha atau menjadi kaya suatu saat nanti, jangan terlalu berpikir kapitalis, juga harus ada nilai value-value yang ditujukan untuk kebermanfaatan, berbagi. Sosial. Betul. Karena menjadi pengusaha itu nilai kebermanfaatannya banyak ya. Salah satunya adalah yang pasti adalah membuka lapangan pekerjaan. Jadi bukan hanya untuk kaya, tetapi juga harus bisa, cita-citanya menjadi pengusaha itu seberapa banyak sih pengaruh dari bisnis saya kepada masyarakat, seberapa banyak orang-orang yang terbantu, seberapa banyak orang-orang yang bisa terserap oleh kita. Percuma kita bisnisnya besar gitu ya, tetapi ternyata yang terserap ekonominya itu cuma sedikit, karyawannya nggak banyak terserap gitu ya. Buat apa? Artinya dia untuk memperkaya diri sendiri dong, seperti itu. Sekarang memang zamannya serba digital, serba teknologi, banyak yang menggadang-gadangkan AI, karyawan akan mulai musnah dan lain sebagainya, akan nggak banyak butuh karyawan. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara kapitalis, kita berpikirnya seperti itu. Tetapi ada satu fungsi sebenarnya sebagai seorang pengusaha itu ya, jalannya satu-satunya ya kita harus bisa memberdayakan orang gitu loh. Jadi saya tetap setuju pengusaha itu harus bisa menyerap tenaga kerja gitu. Yes. Untuk apa? Untuk perekonomian yang berkelanjutan ke depannya gitu. Oke Pak Yumas, terima kasih banyak atas kesan maupun motivasinya buat adik-adik kita, muda-mudi, begitupun buat teman-teman yang lagi berjuang dalam membangun usahanya. Jadi teman-teman, jangan menunggu tua baru memulai. Jadilah pribadi yang tahu kita, posisi kita di masa yang mana. Ketika kita masa 20-an adalah masa saatnya kita menghabiskan jatah gagal kita. Betul. Jangan sampai ketika kita udah berumah tangga, punya anak, kita baru coba-coba. Oke? Sekian mungkin untuk di update kali ini. Terima kasih banyak Pak Yumas atas kehadirannya dan banyak pesan-pesan yang tentunya menjadi daging buat diri saya, begitupun teman-teman yang menonton The Update kali ini. Oke, buat teman-teman yang ada di daerah Jakarta Selatan, kunjungin Instagram TDA, bisa dikepoin, bisa tanya-tanya seputar TDA. Apabila kalian ingin untuk bergabung dengan TDA, cukup gampang sekali. Dan mungkin cukup sekian untuk The Update kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.